Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Mewakili Majelis Jemaat GKI AKP, GKI Gading Indah, dan GKI Kelapa Cengkir. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Ibadah hari ini adalah ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan pada kali ini kami bersyukur bisa diselenggarakan bersama 3 jemaat. GKI AKP, GKI Gading Indah, dan GKI Kelapa Cengkir. Ibadah ini akan dilayani oleh 4 pendeta, yaitu Pendeta Sutotan, Pendeta Winer Pananjaya, Pendeta Gatot Puji Tamtama, dan Pendeta Ana Nur Aini. Dan bagi Bapak Ibu juga telah tersedia QR untuk akses daripada liturgi yang ada, dan juga nanti untuk persembahan dapat diakses juga melalui QR. Kebaktian ini akan dilaksanakan dengan persembahan yang nanti dikumpulkan dalam ibadah hari ini akan sepenuhnya diserahkan kepada pelayanan Sekolah Tinggi Filsafat Teologia STFT Jakarta. Demikianlah beberapa pemberitahuan singkat dari kami. Jemaat diundang untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Umat terkasih, saat ini kita memulai ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yesus telah bangkit, menampakkan diri kepada para murid. Dia juga memberikan mandat kepada murid-muridnya untuk bersaksi di dunia. Di masa kini, mandat itu juga diberikan kepada kita. Marilah kita mengagungkan nama Tuhan yang kuasanya memampukan kita untuk hidup di jalan yang telah dianugerahkan kepada kita. Raja
Ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ini berlangsung dalam pertolongan Allah yang menjadikan langit dan bumi, serta setia memelihara perbuatan tangannya dari sekarang sampai selamanya. Tuhan beserta saudara. Shalom saudaraku, selamat pagi. Saat ini kita GKI Agape, GKI Gading Indah, dan GKI Kelapa Cengkir berkumpul bersama sebagai jemaat-jemaat yang berasal dari klasis bahkan sinode wilayah yang berbeda. Namun satu dalam naungan Gereja Kristen Indonesia. Kita memiliki konteks yang berbeda, namun terlebih dari itu disatukan dalam amanat yang dianugerahkan Allah kepada kita. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Baik sebagai gereja maupun pribadi, kita dipanggil untuk menjadi saksi dalam keseharian kita. Mari kita renungkan sejenak perjalanan hidup yang sudah kita lalui. Sudahkah kita setia menjadi saksinya dimanapun kita berada? Sudahkah kita setia menjadi saksinya dalam setiap kondisi yang terjadi pada kita? Sudahkah kita setia menjadi saksinya dalam setiap langkah kehidupan kita? Mari berdoa secara pribadi. Ya Allah, Engkaulah Allah yang telah menganugerahkan keselamatan bagi kami yang sebenarnya tidak layak ini. Engkaulah Allah yang telah menganugerahkan penyertaan kepada kami untuk menjadi saksi-Mu. Namun terkadang dosa kami menghalangi kami untuk mengalami anugerah yang Engkau berikan. Ya Allah, kami memohon ampun atas dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin.
Saat ini saudaraku, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan seperti yang tertulis dalam 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-9 hingga yang ke-10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan anugerahnya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman dan sekarang dinyatakan oleh penampakan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang melalui Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Salam damai. Mari kita akan masuk di dalam doa. Bapa, kami menaikkan segala puji dan syukur kami ke hadapan-Mu, karena hari ini ketika kami mendapatkan anugerah dan kesempatan pada tahun ini untuk bisa merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami bersyukur kami bisa hadir di rumah Tuhan untuk memperingati peristiwa itu. Bapa, sesaat lagi kami mau mendengar apa yang mau Tuhan katakan melalui pemberitaan firman. Berbicaralah kepada kami Bapa, kami telah siap untuk mendengarkannya. Kami mohon Allah Roh Kudus memberikan kami pencerahan, sehingga kami waktu mendengar firman yang diberitakan, bisa mengerti apa yang kami dengar, dan kami pun dimampukan untuk bisa melakukan firman itu dalam hidup kami. Urapi untuk hamba-Mu, jadikan menjadi alat di tangan-Mu dalam segala keterbatasan dan kelemahannya. Roh Kudus yang akan memampukan untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami peralaskan doa kami. Amin. Bacaan pertama, menurut kitab Para Rasul, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11.
Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia diangkat ke surga. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak bukti ia menunjukkan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang sebagaimana dikatakannya, "Telah kamu dengar dari aku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya kepada mereka, "Kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikianlah sabda Tuhan. Sungai telah mengangkat suaranya,
Bacaan kedua diambil dari kitab Efesus 1 ayat yang ke-15 sampai 23. Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat yang ke-53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi, dan Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Namun kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah Dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. 亲爱的主内弟兄姐妹们，大家早安，大家平安。 Hari ini kita bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kita kembali untuk bisa merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. 感谢主，今天主又赐给我们一个机会，来能够庆祝耶稣升天节的这一日。 Dan di momen kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita akan merenungkan firman Tuhan bicara tentang memulai langkah awal. 今天来庆祝主升天节，我们来想一个大主题：踏出的第一步。 Seorang filsuf legendaris Tiongkok kuno
menyatakan salah satu kutipan yang terkenal. 一个中国的古学家，他说了一句很有名的一句话： Perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah kaki. 1000里的路程有第一步来开始， Berarti satu langkah kaki yang awal melangkah. 所以第一步来做个一个开始。 Berarti langkah awal sangatlah menentukan perjalanan hidup seseorang untuk menggapai keberhasilan itu. 所以最初的这一步能够决定终点是在哪儿。 Dan tentunya ketika langkah awal itu akan diambil, akan disertai dengan kebimbangan dan juga rasa takut. 当这个第一步要踏出的时候，心里都充满了紧张，充满忧虑。 Bapak Ibu, kalau kita mengingat kembali waktu anak kita baru mau belajar berjalan. 如果我们记得当初我们小孩子刚学走路的时候， Saya bersyukur dikaruniai oleh Tuhan 3 orang anak. 感谢主，上帝赐给我Dan 3个 saya 孩子 coba。memperhatikan ketiga anak saya ini ketika mereka mulai belajar berjalan. 3个孩子，我很关注他们。当他们要开始学走路， Waktu mereka akan melangkahkan kakinya, 当他们要踏出他们的步， ada rasa takut dan bimbang yang luar biasa. 他们害怕，他们紧张， Karena mereka, anak ini takut untuk ketika melangkahkan kaki langkah pertama itu membuat mereka bisa jatuh dan membuat mereka bisa cedera. 他们害怕。当他们踏出那一步，他们可能会跌倒受伤。 Sehingga sebagai orang tua kita akan memberikan mereka semangat. Anak ini semangat, ayo nak, ayo nak. 作为家长呢，我们就鼓励他们加油加油。 Kalau dia masih sulit untuk melangkahkan kaki, kita pegang tangannya. 如果他们还觉得害怕的踏出，我们可以牵他们的手。 Ketika dia sudah melangkahkan kakinya, meskipun kadang-kala bisa terjatuh. 虽然他们踏出了那一步，虽然他们能够跌倒， Tapi kita suruh dia, ayo nak berdiri, langkahkan kaki lagi. 我们又鼓励他们，让他们又踏出另外的那一步。 Ketika langkah kaki pertama sudah dia langkahkan, dia akan melangkah kaki yang kedua. 第一步已经踏出了，接下来第二步， Sehingga membuat anak ini bisa mulai untuk berjalan. 导致他们呢正式开始学着走路。 Ketika kita akan merintis sebuah usaha, 当我们呢开始新的一个生意， yang paling sulit itu adalah memulai usaha itu. 最难的就是开始这第一步。 Apalagi dalam situasi seperti sekarang ini. 何况现在的世界， Banyak orang yang takut kalau aku melangkah memulai usaha yang baru aku bisa gagal. 很多人害怕，当我做出这个新的生意，我会失败。 Tapi ketika dia berani untuk melangkahkan kakinya, memulai usaha yang baru itu, dia bisa melihat peluang-peluang yang bisa dia dapatkan. 当他们有勇气开始他们做的生意，他们会开始开眼界，到处都是机会。 Hal yang sama juga dialami oleh para murid Yesus. 耶稣的门徒也如此， Mereka diutus ke dalam dunia ini untuk menjadi saksi Kristus. 他们被差到这个世界， Mulai 成为 dari 主的见 jangkauan 证， Yerusalem, 从耶路撒冷开始， Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. 犹大地、撒玛利亚，一直到地极。 Selama ini ketika mereka masih bersama-sama dengan Yesus secara tampilan fisik Yesus bersama dengan mereka. 这一来，当他们以肉体方面还在跟着随耶稣， Mereka seringkali dilatih oleh Yesus. 有耶稣来训练他们， Mereka nggak takut. 他们不怕， Karena ada sosok pribadi yang mendampingi. 因为有耶稣陪着他们。 Meskipun mereka harus diutus berdua-dua, tetapi mereka tahu Yesus melihat apa yang mereka lakukan. 虽然他们两个被差出去，但是他们看过耶稣所做 Sehingga 法。 dalam catatan kitab Injil dikatakan ketika mereka sudah melakukan tugas sebagai utusan berdua-dua, lalu mereka lapor kepada Yesus. 当他们两个出差的时候回来呢，他们就禀报。 Mereka masih bisa melihat sosok pribadi Yesus di mana mereka bisa cerita begitu luar biasanya nama Yesus 因为 itu. 有耶稣在哪儿，他们可以去见证，因为有耶稣伟大的这个名。 Tapi sekarang 但是现在， Yesus sudah berpisah dengan mereka. 耶稣跟他们已经分离了。 Secara fisik Yesus tidak lagi bersama dengan mereka karena Yesus sudah terangkat ke surga. 肉体方面呢，耶稣没有跟他们在一块，因为耶稣已经升天。 Tapi tugas sebagai seorang utusan tidak berhenti waktu Yesus terangkat ke surga. 这个使者的任务呢，没有停留，当耶稣已经升天， Mereka harus melanjutkan tugas sebagai seorang saksi. 身为见证人，这个任务他们必须要继续做。 Mereka harus memulai langkah awal menjalankan tugas sebagai saksi. 他们必须踏出这个第一步，身为一个见证人。 Tanpa kehadiran Yesus. 而这一次呢，没有耶稣的陪伴， Mudah nggak itu dilakukan? 这么做简不简单？ Nggak mudah. 不容易。
kita mengalami seperti ini. 我们也曾经经历过。 Kalau selama ini saya sebagai seorang anak masih memiliki orang tua, 我身为孩子，我还拥有我的父母， kita berani untuk lakukan sesuatu. 我们做任何事情都有勇气。 Tapi ketika orang tua itu sudah meninggalkan kita, 当父母已经离开我们了， apalagi kalau dia sudah meninggalkan kita selama-lamanya, dia sudah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. 或许已经一辈子没有在一起了，已经回到 Kita 天 kadang-kadang 家。 sebagai seorang anak takut dan gentar. 身为孩子，我们可能会很惧怕， Apakah saya mampu untuk melangkah sendiri tanpa orang tua mendampingi saya? 觉得没有这个能力，没有父母陪伴我，怎么踏出我的第一步？ Murid-murid juga ngalami seperti itu. 门徒也一样。 Selama ini Yesus hadir senantiasa beserta dengan mereka. 这一来，耶稣都与他们同在。 Mereka melihat perbuatan-perbuatan besar, ajaib dan mujizat-mujizat 他 Yesus. 们看见耶稣所作为的伟大的一些神迹。 Ketika ada kesulitan, mereka tenang saja, ada Yesus yang akan memberikan pertolongan. 当苦难来临，他们都很安心，因为有耶稣会帮忙。 Tapi sekarang Yesus sudah berpisah dengan mereka. 但是现在耶稣已经跟他们分开了， Sudah tidak lagi bersama-sama dengan mereka. 没有与他们同一块。 Tapi yang menarik kalau kita lihat, 但是有趣的一点， ketika mereka sudah melihat menyaksikan Yesus yang terangkat ke surga, 当他们看见了耶稣升天， apa yang dilakukan oleh para murid itu? 那门徒做什么呢？ Di dalam pembacaan Injil Lukas pasal 24 tadi, 刚才我们读的路加福音第24 di 节， ayat yang ke-52-nya, 第52节， ada 3 yang menjadi respon para murid ini ketika mereka sudah melihat Yesus yang terangkat ke surga itu. 当他们看见耶稣升天的时候，他们做了3件事。 Dikatakan yang pertama mereka sujud menyembah Yesus. 他们呢就跪拜， Waktu mereka sujud menyembah, 当 itu 他们 adalah 跪拜， sebuah pengakuan Yesus adalah Tuhan 是他们 dalam 承 hidup 认 mereka. 耶稣就是他们的主。 Mungkin selama ini mereka ragu-ragu, 也许这一来，他们还是有余的心， mereka tidak percaya, bimbang. 没有完全的相信，被邀 Tapi 望。 ketika mereka lihat segala sesuatu, bahkan melihat Yesus yang terangkat ke surga, mereka yakin Yesus adalah Tuhan. 当他们看见一切，看见耶稣升天，他们就肯定耶稣就 Mereka 是主， sujud menyembah. 他们就跪拜敬拜主， Wow, luar biasa. 很了不起。 Yang kedua yang mereka lakukan, mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. 第二件事，他们大大的欢喜回到耶路撒冷去。 Pada di Yerusalem itulah mereka sedang dikejar. Mungkin diamat-amati oleh orang-orang Yahudi. 在耶路撒冷呢，他们是被关注、被追杀的人。 Di Yerusalem itulah Yesus tersalib. 在耶路撒冷，耶稣被钉十字架。 Sekarang mereka akan kembali ke Yerusalem. 他们现在要回去， Bukan lagi dengan takut dan gentar, 不是以害怕的心， tapi dengan sangat bersuka cita. 但是以大大的欢喜的心态。 Terus yang ketiga mereka lakukan dikatakan, 第三件事，他们所做的， mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. 他们常在圣殿里面称颂。 Berarti ada sebuah perubahan besar yang terjadi dalam diri para murid itu. 有大大的改变在所有耶稣的门徒。 Terus yang kedua kita akan lihat sama-sama. 我们来看见第二件事， Bagaimana para murid ini memulai langkah awal itu. 门徒们怎么开始他们的第一步？ Mereka ingat, kami adalah saksi yang diutus ke tengah-tengah dunia ini. 他们记住，他们是被在这个世界成为见证 Tapi 人 untuk，memulai langkah awal, 但是要开始的这个第一步， itu bukan perkara mudah. 并不是简单那么回事。 Sehingga bagaimana cara murid untuk memulai langkah awal itu ada 3 yang mereka lakukan. 所以门徒们怎么来开始他们的第一步？有3件 Yang 事。 pertama mereka harus membuka dulu pikiran mereka untuk memahami firman Allah itu sendiri. 第一件事，他们要敲开他们的心窍来理解神的福音。 Siapa yang bisa membuka pikiran para murid? 谁能够敲开他们的思维？ Hari ini saja ketika kita beribadah, 当今天我们一起 sebelum 敬拜 firman 主， Tuhan disampaikan, ada disebutnya doa application. 传道之前呢，有一个祷 Doa 告， memohon pertolongan Allah Roh Kudus untuk membuka pikiran kita. 恳求圣灵来敲开我们的心怀意念。 Sehingga waktu kita mendengar firman yang diberitakan, kita bisa mengerti apa yang kita dengar. 当我们聆听所传的道，我们能够明白理解。 Kita harus ingat loh, Hal-hal waktu kita dicuci. hadir mendengar firman, kuasa-kuasa roh
di udara ini akan mencoba menggoda kita. 当我们聆听神的福音的时候，有很多很多事情会打扰我 Sehingga 们。 dalam waktu pemberitaan disampaikan, respon setiap jemaat yang hadir mendengar itu beda-beda. 所以当福音被传讲的时候，会众的反应都不同。 Makanya di dalam perumpamaan yang Yesus berikan tentang penabur, 所以耶稣做的比喻就是撒种的人， ketika benih itu ditebarkan, 当这个种 jatuh 子 di 被 pinggir 撒， jalan dimakan oleh burung. 跌在路边被鸟所吃掉了； Ada juga yang dijatuh di tanah yang tipis. 有的在薄薄的土地被它 Ada 撒 juga yang 掉； jatuh di tanah berbatu-batu. 有的在石头的一块， Dan ada juga yang jatuh di tanah yang baik dan subur. 也是有跌到一个肥沃 Yang 的土 bisa 地， berbuah. 结果子。 Jadi sangat penting sekali sebelum mereka memulai langkah awal, pikiran mereka harus dibukakan supaya bisa mengerti akan firman Allah itu. 很重要。当他们要开始第一步，他们的心窍都要被敲开。 Siapa yang bisa membukanya? 谁能够打开？ Dicatat di dalam catatan Injil Lukas ini. 在路加福音被记载， Yesus membuka pikiran mereka. 耶稣敲开了他们的心怀意念， Sehingga mereka bisa mengerti akan firman Allah itu. 让他们能够明白主的道。 Yang semula mereka mulai kecewa, kenapa Yesus harus mengalami segala penderitaan. 首先，他们可能很绝望，为什么耶稣要受这么样的苦难？ Tapi Yesus membuka pikiran mereka dari cerita dari kitab Musa, kitab nabi-nabi, apa yang harus dia alami sebagai Mesias itu. 他就敲开了他们的心窍，以摩西的故事、先知的故事，为什么要受这些苦？ Dia harus mati, mengalami penderitaan, dia tersalib. 耶稣必须受苦，死在十字 Dia 架上， bangkit dari kematian. 从死里复活。 Dia Allah yang hidup. 他是活着的神， Sehingga iman mereka yang semula goyah dan bimbang, 他们原先的摇晃的信心， mereka sekarang dikuatkan dan diyakinkan kembali. 他们现在得到了坚固。 Sehingga dengan keyakinan yang kokoh itulah mereka berani memulai langkah awal. 有这个坚固的信心，他们有勇气踏出他们的第一步。 Yang kedua, bagaimana para murid memulai langkah awal? 第二点，门徒们怎么开始？ Para murid memulai langkah awal dengan sebuah tindakan ketaatan untuk menanti penggenapan janji Bapa. 是完全的顺服来等候主成全他的应许。 Sebelum terangkat ke surga, Yesus berpesan kepada para muridnya. 耶稣升天之前呢，嘱咐了他的门徒： Kamu harus tinggal di dalam kota ini, di Yerusalem. 你们必须留在这个城里耶路撒冷， Sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. 直到你从天上被装备好， Sampai sang penolong yang dijanjikan oleh Bapa itu diwujudkan, diberikan kepada kalian. 一直到这个是帮助者从天上赐给你们。 Bapak Ibu untuk menanti itu pekerjaan yang gampang nggak sih sebetulnya? 等候有那么好等吗？ Mudah nggak untuk menanti? Taat menanti? 你等待顺服的等待， Nggak mudah. 简不简单？ Ya. 不简单。 Di dalam Alkitab banyak diceritakan Sejak ini- bagaimana seorang yang menanti itu pada akhirnya gagal untuk menanti. 圣经里面 Untuk 很多的 bagi 故 ketaatan. 事，等候这个事情，很多人失败。 Contoh yang sangat terkenal itu adalah contoh tentang seorang raja Israel yang pertama, 举个例子，以色列王第一个 yaitu Raja Saul. 就是扫罗王， Samuel sudah perintahkan kepada Saul, tunggu aku 7 hari di Gilgal. 撒母耳已经交代了，等我7天的时间， Nanti aku datang, aku mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan, lalu engkau boleh berperang melawan orang Filistin. 我就到场，我会祭献给神，你才可以开始打仗。 Raja Saul menanti hari pertama, kedua, ketiga, sampai hari ke-7. 扫罗王等了第一天、第二天，直到第7天， Nabi Samuel nggak datang-datang tuh. 撒母耳人没看见， Lalu dia memberanikan diri mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. 他就决定了自己来做 Dia 这个 nggak taat 献祭。 menanti. 他没有顺服的等候， Dia gagal menanti. 他失败了，在这个等候事情。 Kita sebagai umat Tuhan seringkali juga kan 作为主的门徒，我们也常常失 gagal 败， untuk taat menanti. 失败来顺服的等候。 Saya suka mendengar beberapa kesaksian 我常常听见一些的见证， orang-orang muda ya, 大部分都是少年人，
Orang muda itu Tuhan perintahkan ketika engkau mencari pasangan hidup, 少年人呢被嘱咐，当你去寻找你的配偶， carilah pasangan yang sepadan, yang seiman dengan engkau. 你去找跟你心心同样相配的， Percaya akan pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan akan memberikan kepadamu. 相信主的带领，主会安排最好的给 Akan 你， mempertemukan dengan tulang rusukmu yang telah terhilang dari hidupmu. 主会赐给你那些失去的肋骨。 Tapi seringkali 但是常常呢， nggak sabar nanti 等不 menantikan 及 itu. Ya, pokoknya tulang rusuk mana saja aku ambil dah, yang penting yang aku sukai. 只要哪一个肋骨呢，我都接受，只要我喜欢的。 Apa yang terakhir yang terjadi pada dirinya ketika dia sudah menemukan tulang rusuk yang dipaksakan dia ambil? 当你别人勉强这个肋骨后，你会怎么样？ Hancur. 一塌糊涂。 Kita memang kecenderungan kita adalah tidak mau taat untuk menanti itu. 我们常常呢没有顺服，因为我们等不及。 Tapi para murid Yesus, mereka mengawali langkah awal itu dengan ketaatan untuk menanti penggenapan janji Bapa. 耶稣的门徒做他们一开始的步骤呢，就是他们顺服的等候。 Berapa lama? 等多久？ Mereka nggak tahu. 他们不知道。 Kalau sekarang kita yang hidup di zaman ini, 现在我们活在这个时 ketika 代， bicara tentang penggenapan janji Bapa dengan pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta, 当我们讲到耶稣升天、圣灵降临这个事情， kita sudah tahu 10 hari sejak peristiwa Yesus terangkat ke surga, 10 hari setelah itu Roh Kudus dicurahkan. 耶稣升天，我们都知道了。10天后，圣灵降临。 Tapi murid-murid waktu itu tahu nggak sih? 但是那一天呢，门徒们知不知道？ Pucat tahu, nggak tahu. 他们不知道， Mereka nggak tahu kapan realisasi janji Bapa itu akan digenapi. 他们根本没有消息什么时候会被成全。 Tapi yang mereka tahu, kami harus taat menanti. 但是他们只知道，我只要顺服的等候。 Dan betul dikatakan, mereka senantiasa berkumpul, bersekutu bersama-sama untuk menantikan penggenapan janji itu. 圣经有记载，他们常常在圣殿里面称颂主，顺服的等候主的允许。 Kenapa penting sih menantikan penggenapan janji Bapa untuk memberikan penolong yang lain itu? 这个等候主的允许了成全有多重要？为什么？ Karena Roh Kudus yang akan diberikan itu akan menjadi kekuatan besar yang akan memampukan mereka melaksanakan tugas sebagai seorang utusan. 将要被赐下这个圣灵呢，会给他们大大的能力，让他们能够有能力去做他们的事情。 Bapak Ibu, kalau kita membeli sebuah mobil mewah, 如果我们去买一辆豪华的车， sebagus apapun dan secanggih apapun mobil mewah itu, 不管这个豪华的车有多先进的科技， kalau tangkinya kosong tidak ada bahan bakar, 如果在里面没有油在里面， bisa nggak dipakai? 启动得了吗？ Nggak akan bisa. 使用不了。 Ya. Mau sehebat apapun dirancang mobil itu, tetapi tanpa bahan bakar mereka akan hanya menjadi barang pajangan dan rongsokan di sana. 不管有多好，你去设计它们，如果没有油在里面，都是废物。 Dan para murid juga tahu diri, kami penuh dengan keterbatasan, kami penuh dengan kelemahan. 门徒们也知道他们是谁，充满的弱点，充满都是界限。 Sedangkan tugas untuk menjadi seorang utusan adalah tugas besar yang penuh dengan tantangan dan kesulitan. 成为使者这个任务呢，充满都是挑战。 Kami tidak mampu ketika kami mengandalkan kekuatan sendiri. 当依靠自己的能力是做不到的， Kami butuh penolong itu. 我们需要这个协助者。 Kami butuh kehadiran Roh Kudus yang akan memberikan kami kemampuan dan kekuatan untuk bisa melakukan tugas perutusan. 我们需要圣灵与我们同在，让我们有能力去做这些事情。 Yang ketiga kita akan lihat, 第三点， ketika mereka memulai langkah awal 当他们开始他们新的一步， dengan dilandasi keyakinan bahwa Yesus yang mengutus mereka 靠着他们的信心，就是耶稣差遣了他们。 adalah Yesus Sang Raja yang telah menang. 耶稣万王之王，已经得胜的这个王， Seperti syair lagu
yang dituliskan di dalam Mazmur 93 tadi. 像诗篇93篇的这一首歌， Pemazmur ungkapkan dengan sosok seorang raja yang telah menang. 是一个万王之王，得胜的王， Raja yang menguasai semesta alam. 掌握全宇宙的神， Dan segala kekuatan alam sedahsyat apapun takluk di dalam kuasa sang raja besar itu. 不管 yaitu 世界 Tuhan. 有多少的大能，都拜给我们的全能的神。 Sehingga para murid ini yakin mereka diutus ke tengah dunia penuh dengan tantangan dan kesulitan karena yang mengutus adalah Yesus sang raja yang telah menang itu. 门徒很肯定，他们被差到这个世界，因为所差他们的就是全能的神。 Dalam surat Efesus pasal 1 以弗所书第 ayat 1章 20 sampai 22 Rasul Paulus menyatakan 第20到22节，保罗使徒这样的说： bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. 一切都已经拜在主耶稣的脚下， Dan sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. 他现在在高高的宝座上。 Yesus adalah raja, dia adalah bos dalam hidup kita. 耶稣是我们的王，我们生命的万 Kalau 王之 kita 王。 diutus untuk melakukan sebuah pekerjaan besar, 如果我们被差出来做一个大的事情， baru membuat kita percaya diri untuk melakukan itu. 才能够让我们有信心去做。 Kalau kita tahu siapa pribadi yang mengutus kita. 如果我们知道谁差我们去的人， Kalau kita ingin melakukan sebuah perubahan di tempat tinggal kita. 如果我们想要在我们住的地方做一个改变， Kalau hanya disuruh oleh orang-orang biasa, enggak akan didengar. 如果只有普通人命 Enggak 令你 ada 去做， kekuatan apapun. 你不会听，你不会去做。 Tapi kalau kita mendapatkan tugas melakukan sebuah perbaikan dalam lingkungan di mana kita tinggal atas nama Presiden Prabowo misalnya. 要是这个命令呢，是从普拉沃总统下的命令， Itu bisa kita leluasa melaksanakan tugas untuk memperbaiki 我们 lingkungan. 会很自由、很有信心的去做这些改变， Karena ada backing Presiden 因为我的 yang 靠 menyuruh 山 kita untuk melakukan itu. 有靠山，靠着我去做这个事情。 Kita disuruh untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. 我们被差在这世上，成为基督的见 Pribadi 证。 siapa yang menyuruh kita? 谁差我们的？ Yesus Kristus. 就是耶稣基督， Dia Allah yang telah menang. 他是得胜的王， Dia telah mengalahkan kematian itu. 他已经胜过了死亡， Dia sudah bangkit dari Baik. kematian. 从死里复活。 Dia Allah yang hidup. 他是活着的神， Bahkan dia kembali ke surga dari mana dia berasal. 是他回归他在天上。 Hanya pribadi Yesus satu-satunya pribadi yang berasal dari surga datang ke bumi dan kembali lagi ke surga. 唯有耶稣从天上降到世上，又回到天上。 Tidak ada tokoh yang lain manusia seorang pun yang bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan. 没有另外的角色能够做像耶稣同样的事情。 Dan pribadi Yesus inilah yang memberikan tugas kepada kita. Menjalankan tugas sebagai seorang utusan. 就是这个耶稣差遣了我们来做这个伟大的使命。 Terakhir kita melihat alasan mengapa langkah awal ini sangat penting bagi seorang murid Kristus. 最后关键的这一点，为什么第一步很重要？ Karena ada tujuan mulia dan agung 因为有伟大的目的， yang akan kita gapai, yang akan kita raih di depan. 就在前方，我们必须要到那里去达到。 Hari ini saya bersyukur 今天非常感谢主， pertama kali bisa hadir di dalam ibadah gabungan. 就是第一次能够在这个合并的敬拜会。 Saya pikir tadi ketika akan hadir di TKK Penabur, 我以为呢，一开始当我要来这里的时候， yang hadir nggak terlalu banyak. 可能到场的人没有那么多人， Karena kan ini kan long weekend ya, bisa Yoi. dikatakannya libur panjang nih. 因为这几天都是长周期， Banyak yang pergi keluar kota 很多人 untuk 去 berlibur. 旅游、去旅行。 Tapi saya lihat yang hadir, wow, hampir penuh nih ruangan ini. 可是看见这个场呢，快满人。 Kita jauh-jauh dari tempat tinggal kita, kita datang
menempuh perjalanan lalu sampai di sini, tentu ada tujuan. 从远方来到这里，肯定有你的目的。 Karena saya bersama-sama merayakan hari kenaikan Kristus ke surga itu. 因为我们都要庆祝主升天的这一日。 Seorang akan rela menempuh perjalanan yang jauh, berkorban waktu, berkorban dana, berkorban tenaga karena dia punya tujuan. 大家都愿意花时间、花你们的力量，因为你们有你们的目的。 Kita bukan melangkah berjalan asal tanpa tujuan. 我们不是没有方向的去行走， Tapi kita memulai langkah awal. Punya tujuan yang agung dan mulia. 但是我们踏出我们的第一步，因为我们知道我们前方有伟大的 Kita 地点， menjadi utusan-utusan Kristus. 成为基督的 Bersaksi 使 bagi 者， jiwa-jiwa yang masih terhilang. 为那些失去的灵魂做见证。 Mulai dari mana? 从哪里开始？ Kisah para Rasul 1 ayat 8 dikatakan. 使徒行传那边有写着， Mulai dari Yerusalem, 从耶路撒冷、 Yudea, Yudadi. Samaria dan sampai ke ujung bumi. 撒玛利亚一直到地极。 Jadi sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan hari ini. 所以做一个结束， Kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukanlah akhir kisah tentang Yesus. 耶稣升天不是成为结局， Bukan berarti seperti sebuah buku cerita lalu tertutup buku itu. 不是像一本书最后一页就关闭了。 Tapi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah langkah awal bagi gereja yang adalah orang-orang percaya yang dihimpunkan di dalamnya. 耶稣升天就是要踏出的第一步，身为教会，身为信徒们， Dihadirkan di tengah dunia ini untuk bersaksi tentang pribadi Yesus yang telah terangkat ke surga itu. 差我们到这个世上，能够见证耶稣升天的这个事案， Mulailah langkah awal ini 来踏出这个新的一步， dengan sebuah kerinduan besar dari dalam hati kita. 带着从心内一个渴慕的心， Bahwa orang-orang yang kita kasihi 我们所爱的这些人， juga mendapatkan anugerah keselamatan itu dalam Kristus. 他们也能够在基督里面得到救赎的恩典。 Jangan kita masa bodoh dan tidak peduli. 我们不要忽略、袖手旁观， Ini menyangkut tentang kekekalan. 这是关于永恒的事情。 Mungkin di antara anggota keluarga kita 也许呢， masih ada jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Kristus. 也许在我们的家庭，有的人还没有信主， Panggilan kita bersaksilah bagi mereka. 我们的呼召就是为这些人去 Mungkin 做 juga 见 kita 证。 bertemu dengan teman-teman kita, 可能你们也去见我们的朋友， rekan bisnis kita, teman-teman sekolah kita, teman-teman kuliah kita. 可能我们的同工、我们的学友、那些学长、学妹、学弟们， Kita mengasihi mereka. 我们爱他们， Kita tidak ingin mereka terhilang tanpa ada kepastian. 我们不想他们失散，没有确定的。 Saya mau bersaksi bagi mereka. 我要为他们做见证。 Dan berbagai macam jiwa-jiwa yang Tuhan pertemukan dalam hidup kita yang bukan adalah sebuah kebetulan. 很多人在生命里面，上帝故意安排见到我们，这不是偶然的， Bersaksilah bagi mereka. 就是为了这些人去做见证， Bukan karena kita mengandalkan kefasihan dalam kita berbicara. 不是因为我们靠着有一个肯定性的， Tapi dengan sebuah keyakinan Kristus Sang Raja itu telah memberikan mandat kepadaku. 因为就是耶稣基督这个万王之王已经下令给我 Dan 们， aku dikuatkan, diberikan kuasa 我得刚强，我得到能力， lewat penolong yang ada di dalam diriku 透过我们里面的那个帮助者， untuk bersaksi. 来有能力去做见证。 Dan nanti kita akan melihat betapa kagumnya kita ketika Allah bekerja memakai diri kita untuk bersaksi. 到最后，我们能够看见主使用我们，让我们有大大的敬佩他。 Orang itu bisa membuka hati, percaya kepada Yesus. 这个人能够心里被撬开，也能够让他信靠主耶稣。 Mari kita bersama-sama, meskipun ini bukanlah sebuah hal yang mudah untuk dilakukan. 虽然这个事情没有那么容易去做，但是只要我们在一起， Hal yang susah bukan berarti kita tidak melakukan itu. 难的事情不代表我们不去做， Tapi mulailah langkah awal.
但是你要拿出来你的第一步。 Ketika engkau mulai untuk bersaksi, 当你开始见证了， engkau akan melihat karya Tuhan melalui dirimu untuk memenangkan jiwa itu. 你会看见主透过你们这些他伟大的做事情，在你们的生命里面。 Amin, firman Tuhan. 阿门。 Kita 我们来 mengambil waktu untuk menundukkan diri sesaat. 我们来拿个时间，我们来安静下来。
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Kita mengingat pengakuan atas baptisan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan syafaat-syafaat kita bersatu di dalam doa. Yalah Bapa di dalam surga, kini kami datang kepadamu ya Allah, membawa setiap doa kami. Kami bersyukur karena Kristus yang bangkit dan naik ke surga, tidak meninggalkan kami sendirian. Engkau yang telah mengutus kami menjadi saksimu dan memampukan kami berjalan di dalam kuasa Roh Kudus. Kami berdoa ya Allah, untuk gerejamu di seluruh dunia. Kiranya gerejamu tidak hanya menatap ke langit, melihat pada kemuliaan Allah, namun juga berani melangkahkan kaki mereka di tengah dunia dengan membawa kasih, damai, keadilan, dan pengharapan. Tolonglah setiap kami ya Allah, setiap pelayanmu, setiap anggota majelis jemaat, pendeta, para penatua, aktivis, seluruh umat agar setia menjalankan panggilan-Mu di tengah dunia. Kami juga mau berdoa ya Allah. Jika nanti bersama-sama kami akan memberikan persembahan kami dan bahwa apa yang akan kami berikan akan menjadi bagian dari dukungan kami untuk Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Kiranya melalui lembaga pendidikan ini, Engkaulah yang memakai setiap orang sehingga mampu mengelola persembahan ini untuk membentuk para pelayan gereja yang penuh hikmat dan berintegritas, menjalankan tugas panggilannya dengan rendah hati dan setia hanya kepada firman-Mu. Berkatilah setiap dosen, mahasiswa, tenaga pendidikan, seluruh proses pembelajaran dan pembinaan yang terus berlangsung di dalamnya. Kami juga berdoa ya Allah, bagi para pemimpin kami di bangsa dan negeri ini. Ya Allah, kiranya ketika mereka berbuat serong, Engkaulah Allah yang menegur mereka, mengembalikan mereka kepada jalan yang telah Engkau kehendaki. Kiranya melalui kepemimpinan mereka, mereka boleh mengupayakan dan memperjuangkan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa dan negeri ini. Kami berdoa ya Allah, di tengah banyaknya peperangan, bencana, ketidakadilan, kemiskinan, dan ketakutan, kiranya terang Kristus hadir melalui orang-orang yang membawa perdamaian. Kami berdoa kiranya ya Tuhan, setiap kami boleh Engkau tuntun di dalam hikmat, dengan hati nurani dan keberpihakan kepada kehidupan. Dan kami berdoa untuk setiap kami yang sedang lemah, kami yang sedang sakit, baik fisik maupun mental, kami yang berduka karena kehilangan, kesepian, kehilangan arah, atau kami yang takut memulai langkah awal di dalam kehidupan kami. Kiranya ya Allah, hanya melalui kasih karunia-Mu, kami tahu bahwa Engkau dekat, memberikan topangan kepada kami, memberikan kekuatan bagi kami untuk menjalani hari demi hari dengan penuh pengharapan. Ajarilah setiap kami memulai setiap langkah dengan firman-Mu, menjalaninya dengan kuasa Roh Kudus, dan mempercayakan segala sesuatu yang kami lakukan dan kerjakan
kepada Kristus yang memerintah atas segala sesuatu. Inilah doa-doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat terkasih, mari bersyukur atas segala anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita akan membawa persembahan yang didasarkan kepada Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Persembahan pada hari ini, baik yang diserahkan melalui kantong persembahan maupun QRIS dan transfer yang dilakukan pada hari ini ke rekening gereja masing-masing, akan sepenuhnya dipersembahkan untuk Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Jakarta. Kasihiku berjalan
kita bawa persembahan kita di dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami bersyukur atas segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami datang ke hadapan-Mu membawa persembahan kami, meskipun tidak sebanding dengan besarnya anugerah di dalam kehidupan kami. Namun kiranya Engkau mau berkati, mau kuduskan, persembahan ini akan dapat dipakai dengan benar untuk kemuliaan nama-Mu. Kami bawa persembahan ini juga untuk ditujukan kepada pelayanan di STFT Jakarta. Biarlah Engkau berhikmat, memberikan hikmat kepada rekan-rekan yang ada di STFT untuk dapat melayani-Mu dengan benar. Dan biarlah nama-Mu juga yang akan dipermuliakan. Ajar kami ya Bapa untuk dapat memberikan persembahan bukan hanya sekedar materi, namun juga tenaga, waktu, pikiran kami. Biarlah itu semua boleh Engkau pakai untuk pelebaran kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih semuanya ini kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kristus yang naik ke surga, menyertai langkahmu dan memampukanmu menjadi saksinya.
Kristus yang maha mulia merengkuhmu dalam kasih-Nya. Kristus Sang Raja di atas segala raja, setia hadir dalam hidupmu. Trinitas Maha Kudus, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, senantiasa memberkatimu. Amin.